Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan kita akan lanjutkan tentang parenting, tentang tanggung jawab 24 tahun. Tapi kali ini kita akan belajar 6 tahun yang kedua. Saya coba ingatkan lagi supaya fresh, berulang-ulang dan semakin paham. Parenting itu penting. Belajar parenting itu penting. Bukan hanya mereka yang mau menikah. Bahkan anak-anak remaja mereka perlu tahu. Bahkan bukan anak remaja, bahkan anak-anak yang sudah mulai bertumbuh dewasa. Itu perlu tahu. Dan bahkan juga orang tua yang sudah punya anak, mereka perlu belajar. Kakek neneknya perlu belajar lagi. Supaya ketika sekian generasi, 3-4 generasi ini punya cara pandang yang sama, bahwa parenting itu penting, mereka akan bisa bekerja sama. Karena tanggung jawab seorang anak sebenarnya bukan hanya dididik oleh papa mamahnya. Tanggung jawabnya tidak sepenuhnya papa mamahnya, tetapi didampingi oleh kakek neneknya. Ikut mendampingi, ikut mendidik. Mengapa? Karena bukankah sesekali sang anak ini akan bawa anaknya, yaitu cucunya, kepada kakek neneknya. Nah, kalau kakek neneknya punya cara pandang yang sama tentang parenting yang benar, maka ini akan kerjasama yang bagus. Kemudian lagi, ketika masih hebat nih ya, ada kakek nenek buyutnya, dibawa nih, sang cicit nih, bawa ke kakek nenek buyutnya. Maka kakek nenek buyutnya bisa memberikan nasihat demi nasihat yang benar sejalan, yang memiliki akan konsep pikir yang tepat soal parenting. Dan ada tanggung jawab 24 tahun. Tanggung jawab 24 tahun adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang tua yang punya anak. 24 tahun engkau harus mendampingi mereka dengan tepat, dengan benar. Kamu ini bukan orang tua yang sempurna. Mari kita belajar. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang harmonis, di mana perbedaan konsep pikir, pertumbuhan, pengertian itu di blend begitu rupa, disatukan begitu rupa sehingga saling tolong-menolong, saling melengkapi. Ada tanggung jawab 24 tahun yang dilakukan oleh orang tua yang tidak sempurna, yang belajar. Sehingga tidak kemudian, oh Pak, kalau tahun 24 tahun berarti saya perlu belajar 24 tahun. Tidak. Sambil jalan, saudara belajar. Apalagi kalau saudara masuk dalam komunitas kita, keluarga Indonesia, maka kita bisa saling belajar. Kita bisa ketik pengalaman kita, bahkan munculkan pertanyaan. Siapa tahu ada keluarga Indonesia di kota lain bisa menjawabnya. Jadi ada tanggung jawab 24 tahun. Kemudian 24 tahun yang panjang, kita akan bagi per 6 tahun. Kita sudah belajar bahwa 6 tahun pertama seorang anak harus mendapatkan kesan bahwa dia ini diterima apa adanya. Dia ini dicintai. Dia ini diharapkan. Dia dihargai. Dia ini penting buat papa mamahnya. Kesan itu sebaiknya diterima oleh anak di usia
1 sampai 6 tahun. Maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh, bukan penakut, bukan peragu. Dia menerima dirinya sendiri. Kenapa? Papa mamaku menerima aku. Papa mamaku ini memandang aku penting. Jadi dia akan bisa tumbuh dengan sangat baik. Sangat baik. Dia siap untuk diberikan didikan, disiplin, bahkan diberikan pengertian yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Itu 6 tahun pertama. Sekarang mari kita bergeser ke 6 tahun kedua. Di mana anak kita berusia 6 sampai 12 tahun. Saya pakai istilah ini mereka masuk dalam pendidikan dasar. Bahkan sekarang anak mulai sekolah di usia 4 tahun atau 3 tahun. Masuk playgroup, masuk TKA, masuk TKB. Sebenarnya perlu disadari bahwa mereka tetap membutuhkan kesan yang kuat. Para pendidik di playgroup, di TK, mari bekali pikiran kita bahwa anak-anak ini butuh kesan, diterima, dicintai, dihargai, dan penting. Sehingga semua didikan, semua aturan itu menjadi nomor 2. Karena yang penting membangun kesannya ini. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kalau anak-anak sudah terima didikan, sejak playgroup, sejak TKA, TKB, mari beritahu anak kita bahwa guru di sekolah adalah kepanjangan tangan papa mama. Yang tadinya kita hidup bersama-sama di rumah kita sekeluarga, papa mama kerja, kamu sekolah ya. Mereka itu kepanjangan tangan papa mama. Mari para pendidik, mari lihat bahwa Bapak Ibu guru SD ini, dari playgroup lah, playgroup TKA, TKB, SD, SMP, SMA, adalah kepanjangan tangan orang tua untuk mendidik anak mereka. Pendidikan bicara trust, bicara kepercayaan. Kalau saya memilih satu sekolah untuk anak saya dididik, maka bahasa lainnya adalah saya percaya kepadamu mampu mendidik anak saya. Mari hal ini mulai dibicarakan. Dibicarakan dengan siapa? Dengan anakmu, walaupun dia belum terlalu paham. Beritahu dia, nak, kenapa papa mama memilih SD ini? Karena SD ini di pandangan papa mama bagus. Perhatikan ya, kalimatnya harus baik dan tepat. Jangan bicara soal materi. Oh, ini adalah sekolah anak-anak orang kaya, ini sekolah anak-anak pejabat, ini semua orang tuanya punya rumah besar, punya mobil. Tidak penting. Mengapa? Karena kesan diterima, dicintai itu tidak tergantung kepada materi. Engkau bisa begitu sederhana hidupmu, tapi di masa 6 tahun pertama bisa memberikan kesan bahwa anakmu ini dicintai, anakmu itu penting. Sehingga ketika memasuki 6 tahun kedua, perhatikan. Jagai bahwa kesan baik, kesan berharga, kesan penting itu tetap harus dijagai. Berikan pengertian. Dan mulailah. Apa yang dilakukan di rumah akan dilanjutkan di sekolah. Artinya kita ini tidak menaruh pendidikan anak kita sepenuhnya kepada sekolah dan guru-guru, tidak. Tanggung jawab pendidikan ada di pundak orang tuanya. Sekolah itu kepanjangan tangan orang tua kita titipkan karena kita percaya kepadanya. Tapi didikan mulai dari rumah. Mulai apa itu, Pak? Mulai sederhana sekali. Ketika anak kita sudah mulai belajar makan sendiri. Tadinya kita ambilkan makan.
kita suapi dia. Nanti bertahap. Berikutnya kita ambilkan makan, dia makan sendiri. Mulai masuk nih, dia tambah besar nih. Dia mulai bisa ngambil makan sendiri, ngambil minum sendiri, makan sendiri. Di tengah-tengah itu, saudara bisa ngomong kepada anakmu, "Nak, kenapa kamu ngambil makanan sendiri? Supaya kamu belajar mandiri ya, Nak. Kalau kamu bisa lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, lakukan ya. Karena itu membantu papa mama. Jadi kamu bisa ngambil sendiri." Pengertian itu mulai masuk di pikiran anak. Oh begitu ya. Lalu perhatikan, mulailah dari rumah. Dari apa? Sederhana. Kalau rumah saudara ada aturan bahwa masuk rumah harus lepas sandal dan sepatu, ajari anakmu. Kenapa dilepas sepatu dan sandalnya? Saudara berikan pengertian. Bukankah ini yang dilakukan seorang pendidik? Bukan hanya pengajaran 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi pengertiannya itu diberikan. Mengapa? Untuk apa? Sehingga anak paham walaupun tidak sepenuhnya paham karena dia masih anak-anak. Ajari dia menaruh sepatu di tempatnya. Ajari dia untuk dari ketika 6 tahun ke bawah dia dimandikan. Mulai agak besar diajari mandi. Ketika SD kita mulai mengajarinya bahwa kamu harus mandi sendiri. Bahkan kita juga bisa berikan pendidikan seksual secara dini sesuai dengan usianya. Nah, kalau kamu mau mandi, pintunya ditutup ya. Malu. Nanti dilihat orang lain, malu. Nah, kita ajari. Apakah anak langsung mengerti? Tidak. Dia sesukanya. Karena itulah orang tua harus berulang-ulang mengajari. Begitu. Dan diajari, dididik anakmu lebih lagi. Lebih lagi. Mulai menyiapkan buku pelajarannya sendiri, mulai dari pendampingan mengerjakan PR, kemudian mulai mengerjakan PR sendiri, menyiapkan tugas sendiri. Dan jangan lupa, ketika salah, anakmu harus terima akibat kesalahannya. Bukan pukulan, tidak pukulan, tapi hukuman yang sesuai dengan usianya. Saya perhatikan ada orang tua yang berikan pengertian kepada anaknya ketika melakukan kesalahan, dan saudara tahu apa hukumannya? Kamu 5 menit berdiri di situ menghadap ke tembok. 5 menit saja. Itu merupakan hukuman buat anak. Bukan untuk menghukum dia menunjukkan kesalahannya. Untuk memberikan dia pengertian bahwa kalau aku salah, ada akibatnya dan aku harus bertanggung jawab. 6-12 harus mulai dididik, dilatih seperti guru. 6-12 guru sekolah. Kita juga mendidik anak kita di rumah. Mendidik dengan sangat baik, berikan pengertian. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.